Iya Pak, ada kalau nggak salah. Nah, itu yang akan kita bahas di hari ini lebih detail mengenai bagaimana kemudian potensial aksi itu terjadi dan juga bagaimana efeknya ketika transport dari salah satu molekul yang berperan di sana itu terhambat. Nah, ini hari ini juga akan ada simulasinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oh, sebentar. Biar saya bisa, ini udah bisa record atau belum? Oh, saya belum mulai. Saya harus jadi host terlebih dahulu agar bisa merecord. Hmm. Oh, saya share all screen aja. Juga modeling of neuron, karena di sini nanti kita akan juga memodelkan di ending dan juga nanti akan kita bahas bagaimana transfernya di sini berpengaruh ke potensial aksi yang terjadi pada neuron. Sebenarnya di sini nggak hanya neuron ya, tapi neuron sebagai bagian terkecil ya, termasuk sel di sini yang kemudian akan mewakili nanti bagian-bagian yang lain. Bisa juga terjadi nanti di otot begitu. Uh, dengan mekanisme yang sama untuk menghasilkan potensial aksi. Jadi akan kita lihat bagaimana secara anatomi fisiologinya, kemudian potensial aksi itu terjadi, modelnya, pemodelannya, dan juga nanti akan simulasi. Dulu kalau di fisika medis, teman-teman dapat nggak istilahnya sampai ke model namanya Hodgkin-Huxley ini? Pernah dengar nggak sebelumnya? Model Hodgkin-Huxley, pernah dengar nggak sebelumnya? Recording in progress. Nah, ini model Hodgkin-Huxley yang ini merupakan model yang paling banyak dirujuk untuk model neuron. Pernah dengar nggak sebelumnya atau pernah tahu namanya begitu mungkin? Belum, Pak. Belum pernah ya. Biasanya di fisika medis mungkin dapatnya. Tapi kalau saya dulu karena ada lanjutannya gitu ya, fisika medis itu lanjutannya ada namanya biolistrik. Nah itu waktu zaman saya masih dibahas ini. Tapi karena sekarang biolistrik sudah dihapus mata kuliahnya, nah ini akan saya sampaikan sedikit di sini. Oke, kita secara anatomi dan fisiologinya terlebih dahulu. Nah, untuk sel saraf di sini bentuknya mungkin secara umum bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi di sana ada bagian-bagiannya untuk sel saraf bentuknya seperti itu. Ada yang ujung di atas itu yang dia seperti rambut banyak namanya dendrit, dan dia di sini tugasnya adalah menerima input dari neuron yang lain. Jadi karena neuron di sini satu dengan yang lain itu saling berkomunikasi gitu ya, ada interaksi satu dengan yang lain. Nah ini si dendrit ini tugasnya untuk menerima input atau istilahnya impulsnya gitu ya dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah kemudian nanti akan diteruskan masuk ke dalam badan selnya. Badan selnya di sini terdiri dari nukleus di sini ya. Terdiri dari nukleus yang berisi pusat informasinya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan, akan diteruskan ke sel-sel yang lain melalui aksonnya. Nah, ini yang bagian akson yang ada selubung-selubungnya ini ya. Kalau mungkin teman-teman yang sudah
melewati topik ini apa namanya? EMG dan NCV. Nah, di bagian NCV kan ini kita bahas ya di sini kalau ada namanya selubung mielin. Nah, itu kalau misalkan pada orang yang normal, nah itu akan terjadi namanya saltatory conduction, yang artinya di sini impuls sarafnya atau di sinyalnya gitu ya, itu akan bukan merambat di sepanjang aksonnya, tetapi melainkan adalah lompat di setiap ini bagian yang tidak ada selubung mielinnya atau di bagian nodus ranviernya. Jadi dia akan lompat-lompat seperti itu sehingga akan sampai lebih cepat ke tujuan atau disebut dengan saltatory conduction gitu ya. Tetapi pada keadaan tertentu itu si selubung mielin ini itu hilang begitu pada kasus tertentu yang disebut dengan demyelinitis yang kemudian menyebabkan penghantaran impuls sarafnya itu menjadi lebih lambat. Nah, itu. Kemudian di sini juga ada, nah ini di bagian bawah, di bagian akson ada namanya sinapsis, yaitu hubungan antara satu saraf dengan saraf yang lain. Yang kemudian di situ ada komunikasi tadi, begitu. Ada beberapa tipe neuron di sini, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ada yang memang dia sifatnya itu unipolar. Jadi dendrit dan aksonnya di sini dia berkumpul begitu ya. Kemudian sel bodinya di bagian bawah. Ada yang kemudian pseudo unipolar yang dia di sana semacam ini ya, badan selnya ke samping begitu ya. Ada single proses begitu namanya. Dari sentral akson kemudian sampai dibawa ke skin atau muscle. Kemudian ada yang bipolar. Kalau yang bipolar memang ini apa namanya terpisah gitu ya, dendrit dan aksonnya. Jadi ada yang bagian menerima, ada yang bagian yang meneruskan gitu. Atau ada juga yang ini bentuk yang multipolar ya. Ada bentuk yang multipolar di sini ada yang sel bodinya dengan dendritnya itu sangat dekat, kemudian akson. Atau yang dari sini sel body ke dendritnya itu menyebarnya lebih banyak. Atau bahkan lebih rumit seperti yang gambar yang paling kanan. Atau ada yang tidak sama persis seperti keempat tipe yang ini. Jadi ada tipe yang lain, ada namanya sel Schwann yang itu ada di saraf begitu ya, di apa di bagian otak di pusat, di sel saraf pusat. Kemudian ada oligodendrosit dan juga astrosit. Ini cuma apa bentuk-bentuknya aja ya. Kemudian di sini itu tipe-tipenya banyak macamnya. Nah, komunikasi yang terjadi antara apa istilahnya antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, yaitu antara yang bagian akson yang mengirim dan juga bagian dendrit yang menerima itu menggunakan namanya neurotransmitter. Jadi di sini dari informasi yang ada di apa namanya dari akson di situ dalam bentuk yang vesikal, gitu ya, dalam bentuk vesikal kemudian akan akan membuka itu mendekat ke gate voltage gate kalsium di situ. Dan kemudian karena dia bentuknya vesikal, nah makanya vesikalnya akan menyatu dengan dindingnya di bagian akson, kemudian nanti akan melepaskan neurotransmitternya. Neurotransmitternya kemudian di sini akan nempel ke bagian dendrit dan kemudian akan meneruskan informasi ke bagian apa namanya sel saraf yang selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan kemudian yang apa sinapsis begitu ya di sini hubungannya. Nah, untuk transport dari molekul-molekul tadi yang bekerja di sana, yang paling utama sebenarnya nanti itu tiga yang paling utama itu adalah ada sodium, potasium, dan juga chloride atau klorida. Tetapi yang paling utama tetap sodium dan potasium. Dua molekul ini atau ini ion ya, berarti dia bentuknya. Dua ion ini itu paling berperan penting terhadap terbentuknya
potensial Ac. Tapi nanti juga akan dibantu oleh ion-ion yang lain seperti di sini itu ada juga ion bikarbonat, ada chloride, ada anion-anion organik, terus kemudian termasuk dari ada kalsium seperti itu. Teman-teman mungkin sudah tahu ya antara yang di dalam dan yang di luar sel itu memiliki konsentrasi yang berbeda. Jadi misalkan kita lihat potasium itu atau ion kalium ya, kalium itu lebih banyak di dalam sel dibanding di luar sel. Itu bisa bisa teman-teman lihat di yang sebelah kanan. Itu yang kiri itu adalah yang intrasel, yang di kanan ada yang ekstrasel. Jadi potasium itu di dalam sel konsentrasinya itu 160 milimolar. Sedangkan kalau di luar itu 4 milimolar. Nah, cukup jauh gitu ya perbedaannya. Sedangkan untuk yang sodium atau ion natrium itu lebih banyak yang ada di luar sel, di ekstraseluler. Nah, itu kalau yang di luar itu 145 milimolar, yang di dalam itu 10 milimolar. Di sini juga ada kalsium. Kalsium itu 2 dan 5. Terus kemudian ada magnesium. Kalau untuk kalsium ini, seingat saya dia cukup berperan penting untuk yang ada di jantung untuk kemudian menimbulkan potensial aksi di sana. Tapi untuk yang di bagian lain, terutama di sel saraf, itu yang utama ya itu adalah potasium dan sodium. Makanya biasanya antara dua ini tuh disebut sebagai potasium sodium channel ya, artinya di sana nanti ada memang ini ya ada channel-channelnya tersendiri atau dia ada gerbang-gerbangnya atau jalurnya tersendiri untuk kemudian si ion-ion ini yaitu potasium dan sodium itu bisa keluar masuk begitu. Selain itu juga ada ion-ion yang lain yang dia cukup berperan penting seperti yang di sini ada klorat, bikarbonat, fosfat, sulfat dan yang lainnya. Nah untuk yang ini sebenarnya tetap berperan ya, ada perannya di sana, tetapi tadi tetap dua yang utama itu adalah sodium potasium. Kedua-duanya sama-sama memiliki muatan positif, tapi tadi ya antara dalam sama luar lebih berbeda konsentrasinya. Dan ini terjadi di mamalia. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kemudian si ion-ion di sini mampu melakukan transport dari dalam atau keluar sel. Itu memang ada ini ya, ada cara-caranya. Jadi misalkan di sini di dalam sel atau cytoplasmic site atau di intrasel begitu ya. Nah, itu di sana ada membran yang dia itu sifatnya selektif permeable. Jadi memang khusus untuk ion-ion tertentu saja yang mampu lewat di sana. Jadi memang tidak sembarangan ion yang bisa keluar masuk. Jadi ada ada pembatasnya begitu di sana. Nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini untuk yang di dalam sel itu banyak kaliumnya atau potasiumnya. Kalau yang di luar sel itu banyak sodium atau natrium. Gitu. Klorin pun juga ion Cl- itu ada di banyak di luar, di ekstra dibandingkan di dalam. Ini karena terdapat perbedaan potensial ya antara di dalam dan di luar. Di dalam itu lebih negatif, makanya ketika resting potensial itu pasti nilainya itu negatif, yaitu negatif 65 atau 60 begitu yang ada di dalam sel. Nah karena tadi di dalam tuh lebih di sini contohnya, Nah, di sini ya karena di dalam itu lebih negatif begitu ya, maka di sini lebih banyak ion kalium atau potasium itu akan ditarik ke dalam sel begitu. Karena adanya perbedaan potensial antara di dalam dan di luar. Tetapi kalau kita lihat dari perbedaan konsentrasi, nah konsentrasinya kan ion kalium di sini lebih banyak nih di dalam sel dibandingkan di luar sel. Akhirnya dia juga bisa keluar begitu, tetapi melalui gate yang di sini khusus untuk ion kalium. Jadi ada semacam rotasi di sana. Ion kalium di sini bisa berpindah karena memang
adanya perbedaan potensial yang tadi kan di dalam lebih negatif, sehingga dari luar yang dia bernilai positif atau bermuatan positif itu mampu berpindah ke dalam. Tetapi kemudian karena adanya perbedaan konsentrasi ya di sana, akhirnya ion potasium atau kalium yang di dalam sel kan tadi yang lebih tinggi ya dibanding yang di luar. Nah, dia akan keluar melewati channel khusus ini. Transportnya di sini itu bisa terfasilitasi melalui empat macam ini apa namanya jenis channelnya. Ada yang memang dia itu bisa membuka channelnya atau bisa membuka jalurnya itu ketika ada namanya binding ligand. Jadi semacam ada perintah khusus ketika memang dia diperlukan, kemudian ada bagian di channelnya atau gate-nya itu yang ketempelan ligand di sini namanya. Itu ligand di sini yang segitiga hitam ini, yang kemudian akhirnya ketika ini tertempel, maka si gate-nya ini akan terbuka atau si gerbangnya ini akan terbuka, maka si ion kalium bisa lewat di sini. Tadi ya contohnya kalau ion kalium atau ion potasium gitu ya, namanya adalah ligand associated channel begitu. Jadi memang dipengaruhi oleh adanya aktivitas tertentu yang menyebabkan suatu ligand di sini ya, khusus untuk ligand yang punyanya channel gate-nya si kalium itu ketempelan, baru kemudian terbuka pintu. Jadi semacam kunci gembok gitu ya. Kalau ada kuncinya terbuka, yang pas baru gemboknya terbuka begitu. Kemudian ada yang nomor 2 yang di sini dipengaruhi oleh ATP atau ini ya yang adanya dari fosfat yang dia dari energi begitu. Jadi ketika di sini kalau di sini lebih ke mengalami fosforilase, kemudian atau di sini protein kinase ketemu dengan ATP yang kemudian salah satu fosfornya itu nempel di gate atau di channelnya itu, maka channelnya itu akan terbuka kayak begitu. Jadi memang membutuhkan ATP untuk membuka si channelnya ini. Dan nanti bisa juga tertutup kembali ketika mengalami fosfatase atau fosfatnya ini akan terputus dari si ligand ini, kemudian akan kan ring ya yang bagian nempel ke fosfat akan nggak punya semacam sambungan begitu. Nah, akhirnya dia akan menutup kembali kayak begitu. Bisa juga kemudian si gate ini tuh terbuka karena adanya perbedaan potensial transmembran. Jadi dari permukaan membran yang ada di luar sel dan di bagian dalam sel, ketika ini ada perubahan perbedaan potensialnya, nah itu bisa menyebabkan si gate-nya ini juga terbuka begitu. Tapi dari macam-macam ini tuh satu dengan yang lain tuh saling ini ya, bukan satu jenis biasanya. Jadi pasti ada jenis yang lain yang kemudian berperan sebagai misalkan yang tadi yang binding ligand atau mungkin yang ATP atau mungkin yang transmembran potential change ini. Atau ada juga bentuk yang terakhir itu yang ada bantuan dengan sitoskeleton. Jadi untuk di sel ini ya, satu sel saraf kalau sel apapun begitu ya, itu bisa aja si gerbangnya atau si channelnya ini terbuka itu karena adanya memang otot yang mempengaruhi begitu. Jadi ototnya di sini bisa menarik si gerbangnya yang kemudian membuat gerbang itu akan terbuka, dan ion-ion khusus yang bisa melewati gerbang tersebut bisa keluar masuk begitu. Nah, jadi ada 4 macam ini ya jenisnya begitu, dan yang biasanya paling banyak itu yang buat teratas. Jadi yang karena adanya ligand atau adanya ATP di sana yang menyebabkan gerbang atau channelnya itu terbuka. Untuk sel saraf sendiri sebenarnya kan tadi dia peran pentingnya ini harus
agar kemudian si impuls ini mampu untuk disalurkan, untuk kemudian berpindah. Nah, di sana kan harus terjadi potensial aksi nih. Nah, ini semacam apa ya, momen penting untuk kemudian mampu mentransferkan atau mentransportasikan informasinya. Nah, di sini kalau misalkan potensial aksi ini tidak terjadi, maka informasi itu nggak akan bisa lanjut. Atau kalau misalkan kita anggapnya seperti yang di NCV itu, stimulus itu nggak akan pernah bisa sampai ke tempat tujuan atau muncul pergerakan karena memang akhirnya nggak akan ada perintah yang bisa disalurkan gitu, sehingga terjadinya potensial aksi di sini sangat penting untuk terjadi untuk bisa muncul begitu ya, karena kalau tidak nanti bisa berpengaruh ke banyak hal. Apalagi kalau di sini perannya saraf, mungkin kalau saraf yang involuntary yang mungkin kita secara sadar melakukannya seperti misalkan bergerak, yang itu mungkin kita bisa mungkin nggak yang terlalu vital gitu. Tapi kalau sampai kemudian saraf yang kena itu adalah saraf yang kerjanya itu adalah voluntary yang tanpa kita sadar dan kemudian kerjanya juga vital, nah itu akan sangat bermasalah. Sampai di sini mungkin ada yang mau silakan. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya adalah mungkin, ini mungkin sudah sempat ketemu ya dengan yang seperti ini saya lupa ini tuh apa di praktik ya. Jadi ada beberapa kasus yang pertama di sini. Kalau kita berbicara tentang neuron itu pasti ada dua yang paling umum. Jadi yang dia itu kerjanya adalah menangkap sinyal yang kemudian akan membawanya ke sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, atau yang sebaliknya, yang dia itu dari sistem saraf pusat atau saraf tepi itu untuk dikembalikan ke tempat tujuannya. Nah, ini ada namanya saraf sensorik dan saraf motorik. Kalau sensorik kan lebih ke tadi ya menangkap sinyal, jadi yang misalkan membuat kita bisa merasakan, masih yang misalnya diraba, kemudian kena suhu yang berbeda, kemudian kita bisa merasakan. Nah, itu awal yang terjadi adalah saraf sensorik itu menerima informasi-informasi tadi itu yang kemudian diterjemahkan menjadi impuls begitu. Jadi memang ada peran saraf-saraf khusus gitu ya. Nah, ini kadang itu saya agak lupa nih namanya. Ada yang masih ingat nggak nama-nama sarafnya apa? Yang ada di kulit kita? Ada yang ingat nggak nama-namanya apa saja? Yang bikin kita bisa ngerasain panas, dingin gitu ya, Pak? Iya, benar. Yang saya ingat tuh namanya salah satunya ada Pacini, terus apa lagi ya? Nggak hafal semua, Pak. Ada yang ingat nggak apa aja? Ada 5. Saya agak Ya. ada Ruffini, Krause, Pacini, sama Meissner. Meissner. Nah, itu ada 3 atau berapa ya? Ada ada 5 kalau nggak salah yang nanti bisa. Ada 4, Pak. 4 ya. Oke, ada 4. Nah, ini mereka punya kerja yang memang beda-beda dan bahkan dari bentuknya pun ini ya, yang dari secara visual aja berbeda begitu, yang punya kerja masing-masing. Tadi ada namanya Meissner, Pacini, Ruffini, sama Merkel. Yang itu memang semuanya dekat dengan permukaan. Ya, tujuannya kan tadi karena di sini kerjanya mereka adalah sensing. Nah, artinya kan mereka harus mampu untuk merasakan adanya informasi-informasi yang itu penting bagi tubuh manusia. Dan dalam hal ini adalah mungkin nanti sebagai gitu ya, karena itu
semacam kalau misalnya ada tanda bahaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang sebaliknya tadi, kalau itu kan tujuannya adalah sensing, merekam, yang kemudian akan informasinya akan dibawa ke sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, tergantung nanti jalur yang dipakai yang mana begitu kan ya. Kalau saraf tepi nanti yang muncul adalah refleks, kalau sistem saraf pusat kita bisa merasakan dan kemudian memberikan respon. Nah, ketika memberikan respon inilah yang kemudian yang berperan adalah saraf motorik yang nantinya impulsnya itu akan bergerak ke otot-otot tertentu sesuai dengan perintahnya atau dari si ininya ya apa informasinya. Misalkan kalau kemudian jari kita menyentuh sesuatu yang tajam, otomatis kalau ini secara ini ya nggak sadar biasanya ya secara apa tidak sadar, kemudian tangan kita akan menarik dari bagian yang tadi terasa tajam. Nah, yang seperti ini itu jadi sistem pertahanan begitu di tubuh manusia. Sama juga untuk yang maksudnya bergerak ketika nanti secara apa namanya kalau misalkan ada yang dari kaki misalnya merasakan panas, nah kemudian akan memerintahkan tubuh untuk berbelok, nah dan sebagainya. Itu. Jadi informasi seperti ini semuanya bertumpu pada terjadinya potensial aksi, sehingga potensial aksi di sini punya peran yang sangat penting. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus penyakit pada saraf yang ini terjadi pada saraf motorik. Yang di sini akan muncul namanya giant motor unit. Kalau misalkan dilihat di sini, jadi dia itu ini masih normal ya, ada yang gambarnya abnormal ya. Enggak mau yang ini. Nah, ini yang normal. Kalau yang normal skemanya itu sepertinya di sebelah kiri, itu normal. Jadi ada sistem saraf pusat yang kemudian akan mensyarafi otot-otot tertentu seperti itu. Yang kemudian nanti bisa direkam. Kalau misalnya pada perekaman EMG atau sarafnya, gitu ya. Sini teman-teman bisa lihat nih, ketika resting atau ketika memang orangnya itu istirahat, muncul di sana muncul apa namanya masih muncul ada itu kalau misalnya dilihat ada sinyal yang naik dikit. Sebenarnya pakai ini teman-teman bisa lihat di sini muncul ada sinyal kecil yang muncul padahal itu kondisinya itu resting, yang artinya seharusnya tuh nggak ada aktivitas di situ. Ini masih muncul di sini ya. Yang dia tuh disebutnya hanya dengan istilah fibrilasi. Kemudian ketika akhirnya orang itu melakukan aktivitas yang slight activity ya, yang artinya dia itu kecil gitu, aktivitasnya tiba-tiba muncul besar sekali seperti ini, ya. Atau mungkin kalau di sini lebih ke sebenarnya kalau dibilang kejang kurang tepat, tapi lebih ke tiba-tiba agak ya kaget, kemudian seperti menghentak gitu ya, kalau yang seperti ini tiba-tiba seperti itu. Kemudian kalau misalkan orangnya melakukan kontraksi secara maksimal bisa sebesar ini kemudian. Ini kalau misalkan kita bandingkan dengan skala yang sama, itu akan jauh lebih besar ya ini. Ini skalanya yang segini 5 milivolt, yang ini 1 milivolt begini ya, masuk begini. Berarti ini kita buat semacam 5 kalinya ini, jadi sebesar itu. Gitu. Bentuknya sih ini karena tadi apa ada giant motor unit yang kemudian memang jadi berlebihan jatuhnya, yang harusnya sebenarnya diberikan impuls atau perintah yang harusnya gerakannya seperti apa, tetapi yang muncul itu hanya besar sekali. Nah, itu giant motor unit yang terjadi di sini karena kelainan dari sistem saraf motoriknya. Yang kedua, ada fibrilasi. Fibrilasi di sini mungkin tadi seperti yang pertama ya. Yang fibrilasi ini lebih sering munculnya, jadi lebih ke mirip sandi rumput kalau dari bentuknya. Jadi ketika resting, resting itu muncul masih yang kecil-kecil. Tapi ini ya,
teman-teman bisa lihat di sini satuannya itu jauh lebih kecil dibanding yang giant motor unit. Kalau yang giant motor unit tadi memang ukurannya besar sekali gitu. Jadi tapi di sini dia ukurannya kayak 100 mikrovolt sebenarnya. Gerakan pun nggak yang seperti yang giant motor ini, tapi masih muncul gerakan kecil. Nah ini mungkin kalau yang ini tuh lebih ke agak apa tremor tapi yang singkat-singkat begitu. Kemudian kalau aktivitasnya sedikit, dia juga muncul agak lebih besar, menjadi 5 kalinya yang ternyata. Makanya kemudian kalau maksimum kontrasinya maksimum ternyata ini naik turun seperti ini, tidak berat, lebih tidak beraturan sinyal ini sinyal EMG-nya ya yang dicek karena kan motoriknya begitu. Jadi nggak jauh lebih nggak beraturan. Nah ini mungkin kalau yang ini bisa aja yang lebih ke bentuk tremor itu yang ini. Jadi antara kontraksi dan relaksasi itu muncul sampai seperti itu. Nah di sini memang permasalahannya biasanya memang ada di syarafnya ya, syaraf yang ngasih perintah ke ototnya. Itu biasanya ototnya sendiri itu sudah apa namanya normal biasanya ada yang oh kalau yang ini yang ototnya yang nggak normal ini ya, bisa dilihat di sini. Ada yang seperti saya sebutkan kalau di praktikum itu ada mio apa dari lupa patologinya itu ada yang ada di sarafnya, ada yang di ototnya, miopati sama neuropati, tergantung di mana kondisinya. Kalau yang di modul praktikum itu kan ada dua kondisi itu, ada miopati, miogenik, neuropati, apa ya, saya nggak lupa istilahnya, miopati dan neuropati biasanya. Nah, itu antara yang bermasalah si ototnya atau yang bermasalah si sarafnya. Kalau yang bermasalah di syarafnya, maka sebenarnya ototnya itu masih aktif, masih sehat begitu. Tapi kemudian sinyal itu biasanya kecil-kecil. Sinyalnya tuh jadi, saya nggak lupa, kembali ya, yang besar tapi singkat begitu. Tapi kalau yang bermasalah sama ototnya, nah itu sinyalnya jadi kecil. Jadi muncul lebih kecil, nggak bisa kontraksi lama. Nah, kalau bentuk model neuron yang paling umum, mungkin yang teman-teman ini ya paling sering ketemu itu bentuk AI kan, apa artificial intelligence yang biasanya di bagian NN, neural network. Nah itu pasti kan dia meniru dari apa namanya bentuk neuron yang asli begitu ya. Yang awal ketika awal ada dendrit yang itu menerima impuls atau sinyal gitu di sini, kemudian diproses di apa badan selnya, kemudian ada yang mentransmisikan atau akson gitu. Nah, kalau pada yang akan kita bahas di sini bukan model yang seperti itunya ya, tetapi benar-benar model dari bagaimana syaraf itu mampu melanjutkan informasinya. Nah, kita fokusnya pada bagian transportasinya begitu ya, walaupun di sini yang kita lihat adalah transportasi dari molekulnya. Mungkin nanti ini akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri, karena memang materinya itu lebih dulu gitu ya, dan ini di akhir gitu. Tapi tidak masalah, dan teman-teman bisa sekalian cross check juga dengan Bu Fitri, termasuk juga terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan begitu mengenai bagaimana kenapa kok kemudian apa caranya channel sodium itu terbuka di awal, kenapa kok nggak dulu dan lain sebagainya. Nah di sini ini adalah bentuk potensial aksi yang umum yang harusnya teman-teman sudah cukup familiar gitu ya, paling sering ketemu. Jadi bentuk ini merupakan bentuk umum bagaimana sebuah potensial aksi itu terjadi, yang di sini dipengaruhi oleh dua channel utama, yaitu channel sodium dan potasium. Jadi memang yang sudah saya sebutkan tadi ya, walaupun ada banyak ion-ion yang lain, molekul-molekul yang lain, tetapi dua molekul inilah yang paling berperan untuk potensial aksi.
Nah, di sini bagaimana cara membaca si grafik ini. Jadi pertama, nah itu ada namanya VRES atau keadaan ketika resting potensial. Nah, itu istilahnya VRES itu. Resting potensial di sini nilainya itu sekitar minus 60 sampai minus 70 milivolt. Jadi memang dia nilainya minus. Kenapa minus? Karena memang di dalam sel itu lebih negatif dibandingkan dengan luar sel. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika ada perintah, ketika ada impuls, maka kemudian di sini akan terjadi perubahan antara di dalam dan di luar sel. Jadi memang syarat utama di awal harus ada impuls, harus ada perintah terlebih dahulu atau ada stimulus begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada stimulus, maka si sel itu akan tetap resting. Sel tersebut akan tetap dalam keadaan yang resting dia normalnya dia. Jadi nggak ada perubahan, jadi nggak akan merespon apapun begitu. Tetapi ketika ada stimulus, ketika ada impuls, maka akan terjadi perubahan di sana. Nah, yang direspon pertama oleh si sel itu adalah di sini karena kan tadi dia negatif, kemudian dapat impuls, yang terjadi pertama adalah channel natrium atau channel sodium itu akan terbuka, yang kemudian menyebabkan natrium yang banyak di luar sel akan masuk ke dalam sel. Ingat ya tadi, kalium itu banyaknya di dalam, kalau natrium itu banyak di luar. Ya, artinya di sini berarti kan kalau misalkan gerbangnya dapat impuls, gerbangnya mampu membuka, kemudian natrium yang dari luar akan masuk ke dalam, karena memang ada beda konsentrasi di sana. Kita pakai mungkin yang tadi ya bisa aja yang binding atau lain sebagainya, bisa pakai ada 4 macam tadi itu. Jadi yang dari luar akan masuk. Jadi natrium yang dari luar akan masuk ke dalam sel, yang kemudian dia itu akan sampai kemudian di dalam sel itu akan semakin positif sampai ke ambang batasnya dia. Sampai mendapatkan ke puncak. Nah, puncaknya ini berapa? Nah, ini biasanya tuh beda-beda sih ya tiap kondisi. Nah, ini ada ambang batas tertentu yang itu harus terpenuhi agar potensial aksi terjadi. Nah, di sini mungkin kalau pastinya berapa ya? 40 atau 50 milivolt. Kemudian nanti dia akan berhenti sampai puncak, yang kemudian pada saat sudah sampai puncak si channel atau gate-nya punyanya si natrium akan tutup. Jadi tadi kan terbuka karena ada impuls, kemudian setelah membuka sampai mencapai level tertentu, dia akan menutup. Nah, setelah natrium di sini menutup, gantian si channel gate-nya punyanya si kalium atau potasium akan terbuka. Efeknya adalah karena kalium banyak ada di dalam, dia akan kalau pintunya terbuka, makanya di dalam akan keluar dari sel gitu ya, yang menyebabkan kemudian potensial yang ada di dalam sel ya, di sini kita lihatnya itu akan turun. Makanya dari puncak tadi si Na udah tutup, sekarang ketika K terbuka dia akan turun sampai kemudian dia sampai ke melewati V-resting-nya. Nah, ketika udah sampai V-resting, si channel punyanya si K-nya akan tertutup, dan kemudian si selnya secara sistemik akan kemudian melakukan balancing gitu ya. Jadi karena tadi sudah melewati V-resting-nya, dia akan mencoba menaikkan si potensialnya itu sampai ke level ini, ke level resting lagi gitu. Jadi memang istilahnya kalau misalkan turun tuh kelebihan gitu ya, dia memang secara normal tuh seperti itu. Saya nyalakan seperti ini sekitar minus 60 atau minus 70 milivolt. Yang di sini tuh saya agak lupa, kayaknya sekitaran ini. Nah, ini akan turun sampai biasanya itu minus 90, kemudian naik di sini. Nah, fase ketika ini itu disebut dengan refraktor atau dia adalah masa yang dibutuhkan oleh si sel untuk kembali ke titik restingnya dia. Kayak gitu.
Jadi setelah ini dia akan kembali ke restingnya lagi, dia akan menunggu lagi ada impuls enggak, ada stimulus enggak, ada perintah enggak, nanti untuk kemudian si potensial restingnya harus muncul lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin untuk prosesnya ini harus. Recording stopped. Aman ya. Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Halo, halo. Sudah cukup jelas? Bagaimana? Apa suara saya sudah cukup jelas? Sudah Pak. Sudah. Putus-putus ini sinyal saya. Boleh minta tolong Elsa untuk oper hostnya ke saya biar saya bisa record. Elsanya di mana ini? Tadi terakhir itu terputus sampai pas saya jelaskan apa? Yang turun itu Pak grafiknya. Oh, oke. Nah, ini saya Helsa di mana Helsa? Iya, Pak. Boleh minta dioper ke saya hostnya? Tadi saya ke ini ke kick. Oh iya, iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya search lagi. Di-record lagi nanti. Recording in progress. Tadi terakhir berarti sampai ini ya? Udah sampai ke refractory plate belum tadi? Sudah Jadi sedang Pak. dijelaskan yang bagian situ, Pak. Oke, seperti saya ini ya ulang sedikit di sini. Jadi ketika tadi ya ketika proses ini si membran potensial itu akan turun sampai melebihi V-restingnya, yang kemudian nanti dari sini akan mencoba K-nya ion channel K-nya akan menutup, yang kemudian dari si selnya itu akan mencoba untuk menaikkan potensialnya sampai ke V-restingnya dia lagi. Nah,
Masa-masa inilah yang disebut dengan refractory period atau waktu yang dibutuhkan oleh si sel untuk kembali ke V-restingnya dia atau potensial restingnya dia. Pada masa-masa ini, namanya ya tadi ya di bagian ini, ketika refractory period, ini sel tidak dapat menerima impuls atau stimulus. Jadi kalau misalkan selnya itu menerima stimulus, potensial aksi itu tetap tidak akan terjadi. Karena untuk si selnya itu sendiri masih dalam keadaan tadi di masa refraktori begitu. Jadi masih membutuhkan waktu tertentu untuk dia apa namanya kembali ke V-restingnya. Baru nanti kalau sudah di V-resting, dia mampu menerima impuls atau stimulusnya lagi. Nah, tapi jangan dibayangkan ini sangat lama begitu ya. Tapi di sini itu nanti satuannya itu milisecond. Jadi sangat singkat gitu. Jadi prosesnya secara penuh seperti itu ya. Di sini kita baru melibatkan dua saja nih, baru melibatkan sodium dan potasium saja channelnya. Padahal tadi kan banyak sekali jenis yang lain, tetapi itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya mereka terhadap munculnya potensial aksi. Nah, inilah potensial aksi inilah nanti akan muncul, akan diteruskan ketika nanti ada stimulus lagi untuk yang selanjutnya. Nanti akan dari satu neuron ke neuron yang lain, nanti kan akan ada komunikasi lewat neurotransmitter atau lewat sinapsis yang kemudian harus dilanjutkan. Nanti muncul potensial aksi lagi untuk kemudian melanjutkan lagi, begitu seterusnya. Ketika potensial aksi ini tidak terjadi, maka si informasi tadi itu nggak akan diteruskan. Kalau misalkan di otot ya nggak akan terjadi kontraksi. Kalau di jantung berarti jantungnya tidak akan berdetak dan tidak akan muncul sinyal listriknya. Ya seperti itu. Makanya akhirnya potensial aksi ini sangat krusial perannya. Nanti di bagian simulasi nanti akan saya tunjukkan di sana di simulasinya itu memang selain memperlihatkan bagaimana potensial aksi itu terjadi gitu ya, itu akan menunjukkan bagaimana pengaruh ada dua macam obat, bukan obat sih ya, satunya obat, yang satunya itu toksin atau racun yang kemudian mempengaruhi si sel saraf. Teman-teman ada yang pernah tahu ini ikan fugu atau ikan buntal? Pufferfish. Oh, Pak. Itu ada yang tahu nggak itu efek racunnya seperti apa? Atau nama racunnya gitu mungkin ada yang pernah tahu nggak, pernah dengar gitu mungkin? Bisa bikin orang meninggal, Pak. Lebih spesifik. Kita kan bahasnya sekarang neuron nih. Kira-kira efeknya akan seperti apa? Biasanya ini kan paling banyak kan ikannya tuh kalau cara dari segi dia termasuk ikan yang diolah, tapi cara pengolahnya memang khusus. Biasanya kalau orang-orang Jepang itu harus punya semacam sertifikat begitunya untuk bisa mengolah ikan fugu ini ya, fugu, pufferfish atau ikan buntal itu. Jadi dia itu si toksinnya itu mampu untuk membuat kalau di ini ya efeknya sementara itu bisa mati rasa begitu atau mungkin sampai kemudian lemas atau kejang ototnya. Dan dia itu kerjanya itu di sini sebenarnya. Nanti akan saya tunjukkan di simulasinya. Kerjanya dia tuh ini. Dia tuh ngeblok bagian ini. Wes, kalau sudah kena yang ini ya kan ini diblok otomatis si membran potensialnya nggak akan pernah naik karena si channelnya nih atau mungkin gerbangnya untuk si NA itu ditutup gitu sama si toksin ini sehingga nggak akan pernah ada NA yang keluar dan masuk yang kemudian menyebabkan si potensial aksi nggak akan pernah terjadi. Nah, kerjanya sampai seperti itu. Itu akhirnya ya lama-kelamaan bisa nanti kalau misalnya kenanya sampai ke jantung ya bisa langsung bisa mati begitu karena jantungnya tidak mampu berdetak menghasilkan kelistrikan di sana, tidak muncul potensial aksi di sana. Kayak begitu. Mungkin yang dirasakan biasanya yaitu mati rasa biasanya awal-awal. Makanya akhirnya si toksinnya ini kan adanya itu di duri-durinya.
di duri-durinya si pufferfish ini, sehingga harus hati-hati. Tetapi bukan cuma pufferfish ya yang dia punya si toksin ini. Saya sempat baca tadi itu ada sekitar 3 atau 4 ikan yang itu punya toksin yang sama seperti pufferfish ini. Jadi ada yang mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada sunfish, ikan yang dia itu agak kepala sama badannya itu pendek tapi besar banget, itu sunfish. Kemudian ada lionfish ya, satunya lagi yang dia itu agak mekar bagus kalau bentuk ikannya, tapi itu duri-durinya sangat beracun. Nah itu dia kerjanya toksinnya itu mirip dengan yang ini. Nanti akan kita bahas ketika lihat simulasi. Nah ini adalah ada ini ya sedikit hitungannya, tapi di sini saya tidak akan meminta kalian untuk menghitung karena kita di sini fokusnya adalah simulasi. Jadi biarkan komputer atau laptop kita yang menghitung. Oke. Nah di sini tuh ini sudah tahunnya udah berapa ya, 70 tahun yang lalu ini ya, tahun 1952 itu Hosking sama Huxley di sini mencoba untuk memodelkan bagaimana neuron itu bekerja. Dan di sini mereka itu untuk percobaannya ini ya, saya dulu masih ingat dijelaskan oleh Prof. Rin, itu menggunakan ada 2 macam, ada yang menggunakan kaki kata untuk pemodelannya dan satu lagi menggunakan squid itu apa? Cumi-cumi. Oh ini berarti disebutin ya squid axon. Nah ini squid axon. Jadi percobaannya itu yang terakhir menggunakan squid ini untuk kemudian melihat bagaimana potensial asi ini dihasilkan begitu. Dan di sini yang dilihat itu adalah K sama Na sebenarnya, dan L ini adalah dia itu leakage atau yang bocor gitu dianggapnya. Jadi ada atau yang lain-lain begitu. Yang utama adalah punyanya si K dan Na. Nah, di sini untuk kita bisa menghitung si perbedaan potensial, si membran potensial itu dipengaruhi oleh ada 3 tadi itu, ada Na, K, sama L-nya. Dengan di sini itu akan dicek per masing-masing bagaimana punya karakteristik masing-masing begitu. Misalkan si Na itu punya nilai G-nya di sini itu semacam konduktivitasnya atau voltage conductance ya di sini namanya. Nah itu punya nilai yang berbeda-beda antara Na, K dan juga L-nya di sini, dan sudah berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Huxley itu ditemukan nilai G-nya ini berapa di sini. Nah kemudian harusnya teman-teman sudah dapat ini juga. Jadi untuk kemudian suatu ion atau suatu molekul ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita pasti memerlukan adanya namanya driving force di sini. Dan driving force yang digunakan dalam pemodelan ini itu adalah perbedaan potensialnya. Jadi perbedaan potensial yang dari gate-nya itu dengan yang pusatnya begitu, itu berapa, itu yang akan jadi driving force-nya. Driving force-nya bisa macam-macam seperti yang tadi Na sama K kalau gerbangnya terbuka itu bisa aja karena perbedaan konsentrasi itu kemudian mereka akan berpindah. Nah itu termasuk driving force. Jadi force-nya karena perbedaan konsentrasi, perbedaan potensial, perbedaan suhu, perbedaan tekanan itu bisa menjadi driving force pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, modelnya mungkin kalau kita gambarkan sebagai blok diagram itu seperti ini. Jadi memang masih tetap yang diperlihatkan natrium dan kalium. Nah, ini sisi matematis dari pemodelan Huxley tadi itu. Jadi nilai GK, GNA, dan GL itu di sini dipengaruhi oleh ada parameter-parameter tertentu yang mereka itu sebenarnya berupa persamaan diferensial. Di sini ada N, M, dan H. Dengan N, M, dan H ini adalah mereka semacam yang mempengaruhi apa ya kalau misalnya saya bilang perubahan potensialnya yang di sini dipengaruhi oleh ketiga gate-nya tadi itu, jadi masing-masing gate itu. Dan ini adalah hasil dari percobaan Huxley tadi itu. Jadi di sini
Untuk conductance-nya untuk K, NA, dan L itu berdasarkan rumus ini dengan nilai MNH itu mengikuti rumus ini. Dan alfa dan beta itu mengikuti rumus yang di sebelah kanan lagi. Jadi agak ini ya, bersarang begitu. Ini kalau misalkan teman-teman coding sendiri di MATLAB itu akan muncul nanti potensial aksi yang terjadi itu kayak gimana. Dengan kita memasukkan nilai semacam V, VR, kemudian I-nya, dan juga V-nya ini, itu akan muncul nanti. Bisa teman-teman modelkan. Jadi di sini itu yang mau kita pakai kan sebenarnya ini conductance-nya ini yang nanti akan kita gunakan untuk mencari I-nya. I-nya sebagai menunjukkan arus, nanti bisa muncul sebagai voltase di sana. Nah, ini adalah yang nanti akan terlihat begitu ya. Untuk MN dan H tadi ya, perubahannya mereka seperti ini. Nanti ketika tergantung sih ya di sini nanti kalau untuk MN dan H ini kan mereka berpengaruhnya hanya ke NA dan K karena dianggapnya dua ini yang punya gate begitu. Dengan untuk NA itu hanya dipengaruhi oleh variabel N di sini. M dan H itu mempengaruhi untuk yang K gitu. Nah, ini kalau misalkan tadi kan M dan MNH itu seperti ini, variabel aktivasi inaktivasi. Jadi yang dia itu mengatur sebenarnya, mengatur kapankah kemudian potensial aksi ini akan membuat, impulsnya akan membuat potensial aksi ini terjadi. Atau kalau bukan kita lihat lebih spesifik, kapankah si impuls ini mampu membuat gate-nya itu terbuka atau channel tersebut terbuka. Nah, itu bisa dilihat dari MN dan H di sini. Responnya seperti ini ya untuk aktivasi inaktivasi tadi. Nah, ini mungkin lebih jauh lebih detail ya, jauh lebih detail untuk kalau misalnya kita melihat yang tadi itu. MN dan H itu sebenarnya mewakili itu, ada keterangan di bawah. Kalau N, sebenarnya agak lupa dari rumusnya. N itu yang sama K ya, kembali dari saya. N itu yang berhubungan dengan untuk channel atau gate K. Kalau M dan H untuk channel atau gate yang NA. Sehingga di sini bisa ditunjukkan ketika ini ada istilah ini ya, agak rumit ya, ada deaktivasi sama deinaktivasi. Jadi ketika channel NA ini membuka atau teraktivasi, maka nilai M-nya itu akan meningkat. M-nya itu akan meningkat sampai kemudian di sini mencapai puncaknya, channel NA akan turun. Channel NA akan menutup yang kemudian akan mengalami aktivasi tadi itu, sehingga di sini hanya nilai H itu turun. Ya begitu, karena H untuk yang deinaktivasi di sini. Baru kemudian ketika channel K-nya terbuka, N-nya meningkat sekarang karena untuk aktivasi channel K. Kayak begitu. Nah, ini adalah tampilan pemodelan Husking-Huxley neuron. Tadi model Husking-Huxley punyanya, model neuron punyanya Husking-Huxley di MATLAB. Nanti akan saya post di Hebat ya untuk ini codingnya dan juga softwarenya ini. Ini dibukanya pakai MATLAB nanti. Nah, ini tidak perlu kalau ini pakai Simulink. Nah, kita akan coba langsung ke tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya. Nah, di sini kita disediakan ada beberapa panel yang akan saya jelaskan satu persatu di sini. Jadi yang pertama itu adalah di sini ada nilai warna-warna di sini itu yang bawah itu menunjukkan nilai M, N, dan H. Kemudian yang di atas itu yang warna biru. Ini teman-teman bisa lihat kursor saya nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah ini kalau bisa pakai kursor aja. Nah ini di sini
MN dan H warnanya kuning, hijau, dan biru. Ini menunjukkan tadi nilai aktivasi dan inaktivasi channel atau gate NA atau K. Nah, yang atas yang warna ungu, ini apa ya, ungu atau biru lah ya, ungu ini itu menunjukkan stimulusnya atau impuls atau perintahnya. Sedangkan yang warna merah ini adalah menunjukkan potensial aksinya. Nah, di situ. Nah, di sini cara kita ngeceknya bagaimana? Jadi ini secara otomatis dia akan jalan. Saya akan jalankan ya. Ini saya klik run di bawah sini. Dia akan jalan harusnya. Nah, dia masih jadi refractory period ya. Dia akan menuju ke resting lagi. Dia akan lurus. Ini sekarang. Nah, sampai tertutup sekalian. Nah, dia akan lurus seperti itu terus. Saya stop. Nah, ini dia berhenti. Sekarang kalau misalkan saya pengen tahu nih di dalamnya ini tuh apa aja sebenarnya. Nah, ini kita ada informasi di atas ini. Pojok kiri atas ada membran, channel, stimuli, dan drug. Nah, di sini membran, kalau kita klik, nah ini informasi tentang membrannya akan muncul. Berapa sih konsentrasi, termasuk ini ya, konsentrasinya di luar dan di dalam, bisa kita atur. Terus kemudian untuk K dan CL-nya juga bisa seperti ini. Kemudian untuk suhunya pun juga bisa. Nah, kemudian di sini ada potensial aksinya. Bukan potensial aksinya, perbedaan potensialnya. Itu untuk membran. Kemudian untuk channel sekarang. Channel di sini ada informasi mengenai G-nya. G-nya itu GNA, GK, GCL yang pasif itu berapa harus diketahui terlebih dahulu. Sehingga nanti tahu nih nilainya ketika dia nggak aktif itu berapa. Dan ini diketahui dari hasil percobaan juga ya. Kemudian ada stimulus. Stimulusnya bisa kita atur tingginya mau berapa, lebarnya mau berapa. Nah, ini bisa kita atur. Kalau ini dibuat 10 milisecond tingginya, lebarnya itu 1 milisecond. Tingginya itu 10 nanoampere, lebarnya itu 1 milisecond. Ini untuk steam 1. Jadi steamnya ini ada 2 button. Dilihat di kiri bawah ada steam 1, ada steam 2. Nah, di sini steam 1 untuk yang positif, steam 2 untuk yang negatif. Yang negatif tuh nilainya minus 10 nanoampere dengan lebar 2 milisecond. Nah, ini. Nah, oke, stimulus pattern-nya udah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau misalnya ini kita run, kemudian kita kasih steam 1. Ya, artinya nah, stimulusnya muncul di sana. Teman-teman lihat ini nih. Saya stop dulu bentar. Ini semua bisa lihat kan ya? MATLAB, hasil MATLAB saya. Terlihat, Pak. Grafiknya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ketika stimulus saya berikan di sini besarnya kan kecil tadi ya, dia 10 nanoampere gitu ya, karena kan stimulusnya besarannya arus. Maka di sini akan naik, kemudian naik awalnya di sini sekitar minus 60 ya restingnya, minus 60 sekian. Nah, itu akan naik sampai thresholdnya di sini sampai 40, kemudian turun sampai melebihi restingnya, baru kemudian akan naik perlahan. Ini masuk ke refractory period. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini MNH-nya. Ketika stimulus diberikan, maka yang berperan lebih dulu adalah si M. M akan naik, tapi H di situ akan turun. Ya, M-nya naik, H-nya turun. Kemudian setelah sampai ke N juga mulai naik ya, sampai ke puncak baru di sini N-nya turun. Yang M tutup di bawah, ketika hampir puncak udah turun dia. Kemudian kalau H-nya di sini mulai naik malah. Dari turun kemudian mulai naik. Gitu. Karena tadi ya ada perannya masing-masing. M, N, dan H itu menunjukkan deaktivasi dan deinaktivasi dari channel NA dan K. Sekarang kita akan coba kita run lagi.
kita kasih stem 1, stem lagi, dia nggak akan pengaruh di sini. Stem yang kedua itu tidak akan memberikan pengaruh karena dari hasil stem yang pertama, dari hasil pemberian stimulus yang pertama itu sel masih menuju ke titik potensial aksinya. Jadi istilahnya keluar masuk NA-nya masih berlangsung sehingga pemberian stimulus yang berikutnya itu masih belum dianggap. Kayak begitu. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu ya, walaupun ada yang kedua. Sekarang kita run lagi. Kita kasih stem sekali lagi. Kita tunggu sampai ada refractory period, kemudian kita stem. Oh, enggak nih. Oke, nunggu refractory dulu, kita stem. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pemberian stimulus ketika masih di masa refractory ini ya, masa refractory atau refractory period itu menyebabkan si selnya itu tidak akan berdeming gitu karena dia masih belum ke fase restingnya gitu. Jadi sebelum dia masuk ke fase resting dia tidak akan mau membuat potensial aksi lagi kayak gitu ya. Di sini sumbu X-nya itu satuannya milisecond. Jadi bayangkan kalau ini tuh diperlambat banget gitu tampilannya sehingga teman-teman bisa membayangkan secepat apa sebenarnya. Kita run lagi. Lalu stem. Nah, kita stem juga di area sini pun juga nggak akan naik. Baru ketika udah masuk ke resting, nah ini baru mau lagi. Sekarang kita coba setelah ini stem yang kedua yang negatif. Efeknya akan seperti apa? Nah. Tim yang pertama di sini ini karena dia masih belum stabil gitu ya, di restingnya, jadi kemudian dia tidak akan mampu naik atau mungkin di sini, ini gara-gara harus saya pastikan dulu ya, apakah gara-gara stem pertama atau stem yang kedua. Kita akan coba ya. Oh, gara-gara stem yang pertama ya. Nah, itu agak berbeda dengan yang stem yang pertama. Kalau stem yang pertama kan tadi dia lebih sempit dari stem yang kedua. Jadi ketika dikasih stem dia bisa langsung merespon. Nah, kalau yang ini karena dia ke bawah, jadi entah itu stimulusnya itu berupa yang positif atau yang negatif, dia akan tetap merespon begitu ya di sini. Yang penting ada perintah aja begitu di sini. Tapi karena ke bawah dia agak butuh waktu. Tapi kalau yang ini bukan masuk ke refractory period berarti seperti itu. Nah, sekarang sampai di sini sebelum lanjut apa ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini kita akan coba cek yang obat-obat yang saya sebutkan tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Cukup jelas? Permisi, Pak. Silakan. Tadi yang bagian yang ketika di Steam 2 itu yang bagian yang belum bisa naik dulu terus baru bisa naik itu namanya apa ya, Pak? Yang tadi. Kalau ini kan tadi ini ya, kalau kita di bentuk yang aslinya ada namanya refractory period yang memang dia ketika masa itu dia nggak bisa dikasih stimulus. Nah, kalau yang ini ketika dikasih stim 2
dia nggak langsung naik karena dia memang stimulusnya itu negatif. Berbeda dengan stim pertama yang dia memang bernilai positif. Jadi dia memang turun dulu, tapi kemudian akan naik di sini. Jadi tetap akan istilahnya dikasih respon. Potensial aksi akan tetap terjadi, tapi akan ada sedikit delay begitu dibandingkan stimulus yang tadi memang nilainya negatif begitu. Kalau yang umum tadi refraktory period itu yang ketika udah naik potensial aksi turun ke bawah di ini loh, yang area ini. Nah, ini namanya refraktory period. Jadi memang di area itu diberi stimulus seperti apapun, mereka tidak akan merespon karena mereka masih menuju ke fase ke titik restingnya dulu. Baru ketika sudah masuk ke restingnya, mereka akan mau memberikan respon. Atau si sel itu akan mau memberikan respon lagi untuk kemudian ketika ada impuls, ada stimulus, berarti oke, gerbang NA akan dibuka lagi, kemudian sampai ke terjadinya potensi aksi. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, jadi kalau dikasih potensial yang negatif itu, apakah puncak membran voltage-nya sama kayak yang positif atau justru lebih rendah sebenarnya, Pak? Ini bedanya tadi di awalnya aja, Zalda. Jadi dia memang ketika mendapatkan bagian stimulus yang negatif, dia akan turun dulu nih di membran potensialnya itu akan turun sedikit, tapi kemudian dia akan naik. Jadi tetap akan merespon si impuls atau stimulus ini. Kalau untuk tingginya, kita bisa lihat di sini ya. Ini bisa saya geser sebentar, saya hilangkan anotasinya. Ini kan untuk yang negatif tadi. Ini kita bisa geser ke kanan dan ke kiri. Untuk melihat, nah ini yang positif ya. Nah, saya butuh yang di sebelahan gitu ya. Ini yang tinggi, kalau kita klik di sini akan muncul sekitar 38,4 atau mungkin sekitar 4 ya, 40 ya, 40 milivolt. Kita akan cek yang negatif. Nah, ini yang negatif. 42, lebih tinggi sedikit atau hampir sama lah sekitaran itu. Jadi sebenarnya nggak akan ada bedanya. Tingginya ini kan sebenarnya dia itu sebagai semacam threshold-nya dia sampai tinggi puncak yang mampu dibentuk dia berapa begitu. Tapi ini kalau ini udah pasti melewati threshold dan potensial aksi udah pasti terjadi begitu. Bagaimana? Baik, paham Pak. Berarti meskipun dikasih negatif pun dia cuma turun sedikit dan nggak ngerubah ketinggian potensial yang paling maksimalnya gitu ya Pak? Iya, tidak berubah. Untuk yang membran potensial yang paling tingginya pun juga nggak bergeser sebenarnya. Gesernya pun dikit tadi ya, kelihatan di sini. Silakan, yang lain jika ada. Terima kasih Pak. Oke. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke yang ini ya, yang drugs, yang obatnya di sini. Nah, obatnya nanti di sini. Di sini ada 3 macam obat, yaitu obat namanya, ini yang saya bilang tadi itu yang atas sendiri nih, TTX, tetrodetoxin. Jadi dia itu toksin atau obat yang, sebenarnya bukan obat sih, ya, dia sebenarnya toksin begitu, atau racun yang menghambat arusnya Na. Jadi ini agak sedikit berbeda kinerjanya antara yang atas dengan yang tengah. Yang atas tuh dia itu kerjanya itu nempel di gate-nya. Nempel di gate-nya yang kemudian menyebabkan si Na itu nggak bisa keluar masuk. Tapi kalau yang bawahnya ini, TEA, tetraetil amonium, dia kan kerjanya untuk menghambat gas. Kalau yang ini, dia itu ngeblok si
si gate-nya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama itu lebih ke, tadi ada yang nempel di gate-nya, kemudian gate-nya itu nggak mau aktif. Nah, kalau yang TEA itu memang benar-benar kayak ditutup gitu. Nanti bisa teman-teman coba cari informasinya mengenai TTX dan TEA ini, tetrodotoxin dan tetraetilamonium, yang memang kerjanya mereka tadi itu ya. Yang satu menghambat Na, yang satu menghambat K. Yang satu nggak bisa membuat Na itu keluar masuk ke dalam sel ya, membuat kan ini ya potensial aksi harus terjadi tadi dari yang nilainya minus harus ke positif tuh, ada threshold-nya dia minimal berapa. Nah itu nggak akan pernah terjadi kalau misalkan ini besar begitu. Kita akan coba cek yang TTX, tetrodotoxin yang mengganggu si Na. Kita misalkan di sini 30 deh, 30% dulu inhibitionnya. Jadi dia mengaturnya sekitar 30% itu di ini di apa namanya di tahap ditutup gitu dari semua gate yang ada. Nah, itu sekitaran sini ya. Jadi dia konsentrasinya itu berapa? Ini satuannya logaritmik, hati-hati. Terus kemudian sekarang coba kita geser yang paling kanan dan kita run. Ya, kita kasih stem 1 ya yang positif. Oh, masih mau. Kalau 30 makanya ini ya, karena 30% berarti kemungkinan terjadi itu masih ada di sini. Nah, ini masih mau ya 30, nggak ada pengaruhnya, nggak begitu signifikan. Sekarang kita coba naik sampai 80. Ini ya, sampai sekitar berapa ya? 10, 20, 30, 40 nanomolar. Sekarang kita run lagi, udah kita steam. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Stop. Nah, adanya pengaruh obat tadi menyebabkan si terutama si M ya di sini, karena kan dia yang bagian ini apa ketika fase naik di situ. Di sini tidak akan pernah terjadi masih mungkin potensial aksi itu terjadi, tapi cuma 20%, karena yang 80% di sini terhambat begitu. Jadi sinyal potensial aksi itu nggak akan pernah terbentuk di sini sebenarnya, karena memang dihambat sama si tetrodotoxin tadi itu. Ada kemungkinan muncul, tapi tadi itu cuma 20%, jadi sangat sedikit. Kita ganti lagi mungkin yang 50-50 ya, coba 50. Run lagi, saya stream. Nah, ini masih muncul nih, masih mau. Nah, yang mau ini karena ada faktor variat itu ya. Nah, ini masih mau. Terlalu buru-buru. Masih ada chance 50% untuk kemudian dia masih mau terus ya, masih yang kalau 50%. Tapi tadi ketika 80 sudah nggak mau sama sekali. Sekarang kita coba obat yang kedua. Untuk obat yang kedua ini kita buat 0. Nah, yang kedua kita buat misalkan langsung 80 tadi biar kelihatan efeknya. Ada yang bisa ngasih tahu saya kira-kira apa yang terjadi di sini? Yang kedua tadi yang aktif adalah TA, tetraetilenamonium, yang dia kerjanya adalah menghambat kalium. Menghambat kalium tadi.
Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa yang bisa kalian sampaikan dari grafik yang ini? Nah, ini terutama masuk area ini. Apa yang bisa teman-teman sampaikan dari grafik ini? Silakan. Ada yang tahu? Saya coba ulang lagi ya. Saya ke sistem. Ada yang tahu kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dari grafik yang terlihat, mungkin bisa disimpulkan kalau pemberian stimulusnya itu jadi tidak berpengaruh. Oh, Gimana diulang dikit? ya. Kalau dari yang grafik yang saya lihat, disimpulkannya itu berarti pemberian stimulusnya itu tidak berpengaruh karena sudah adanya pemberian obat yang itu tadi, Pak. Hubungannya sama K yang dihambat apa? Bisa mengaitkan nggak sama itu? Mungkin hubungannya karena K-nya itu dihambat, jadi stimulusnya juga ketika kita memberikan stimulus tidak bisa terjadi potensial aksi gitu, Pak, mungkin. Ini yang merah-merah ini merah ini potensial aksi ini. Oh, Muncul. iya. Hubungannya sama K apa? Dikaitkan sama proses tadi terjadinya potensial aksi. K itu pada bagian apa? K itu akhirnya aktif atau terbuka. Nah, itu terbuka sebelum yang resting potensial, Pak. Nah, dia kan ketika turun di sini kan, dia itu sebenarnya ketika turun ini K itu terbuka. Tapi ketika si obat ini aktif, K itu nggak mau terbuka. Jadi makanya di dalamnya sel itu dia akan tetap positif. Makanya dia di sini tuh akan keluar, tapi keluarnya di sini karena kemungkinannya adalah Na tadi ya, dan bisa ada kemungkinan yang lain yang ada leakage yang menyebabkan dia bisa turun, tapi kemudian tetap akan naik lagi. Karena tadi itu tidak ada yang menyebabkan yang dari dalam sel untuk bisa keluar begitu. Jadi tadi sempat yang disampaikan Zalda ini dikasih stimulus pun nggak akan ngefek, akan muncul terus nih potensial aksi kayak gitu. Kalau ini obat ya, kalau TEA itu beda dengan tadi yang tadi toksin. Nah ini salah satu efeknya nanti itu nggak akan pernah turun si resting potensialnya, membran potensialnya karena yang di dalam sel terlalu positif. Teman-teman bisa lihat yang bagian N-nya di sini ya terutama ya. N-nya jangan lurus terus karena N yang berhubungan dengan si K kayak gitu. Kita akan coba run lagi. Sistem. Nah, ya. Jika sistem pun nilainya sekitaran mendekati angka 0 gitu ya. Tapi dia nggak terjadi potensial aksi di sini, tapi nilainya itu tinggi gitu sebenarnya, nilai membran potensialnya. Jadi bukan pada fase resting sebenarnya dia, tapi di dalam sel itu masih tetap positif terus karena ion K-nya yang ada di dalam sel itu nggak bisa keluar karena terhambat oleh si TEA tadi itu. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan dari simulasi yang TTX sama TEA kan kita bisa lihat perbedaan lewat grafik ya, Pak. Apakah perbedaan itu juga muncul di fisik si pasien begitu, Pak, saat
dari TTX saat dikenai TTX ataupun diberikan obat TEA? Iya, Umam. Jadi kalau yang ini nanti kan ini masih secara visual sinyalnya kan ya, sinyal dari membran potensialnya. Kalau misalkan yang terjadi pada tubuh manusia nanti tergantung di area yang kena si obat ini biasanya. Misalkan pada orang yang memakan ikan tadi ya, si TTX yang dia itu kerjanya itu menghambat si NA. Nah itu kan tanda-tanda awal ketika memang si toksin ini masih ada di ikannya dan kemudian termakan sama orang itu adalah mati rasa. Yang itu artinya adalah impuls yang dari luar, informasi yang dari luar tidak akan pernah tersalurkan sampai kemudian orang merasakan. Sehingga akhirnya efeknya apa? Ya mati rasa tadi itu, nggak bisa merasakan. Yang seharusnya ini ya, sensor-sensor yang ada di lidahnya manusia bisa merasakan seperti apa yang dimakan, akhirnya tidak bisa merasakan tadi mati rasa sebagai tanda awal. Tapi kemudian si toksin ini kan masih bisa kemana-mana yang kemudian bisa aja menyebabkan istilahnya gangguan pada area-area tubuh yang lain yang cara kerjanya dia sama menghambat gerbang NA-nya agar sehingga potensial AC itu tidak terjadi kayak gitu. Kalau secara ini ya, secara fisiknya itu akan terjadi seperti apa? Tergantung dia nempelnya di mana begitu, karena untuk istilahnya potensial AC ini kan bisa macam-macam yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau misalkan di otot ya jadinya kontraksi ototnya, kalau misalkan di jantung ya jadi detak jantungnya, atau mungkin jadi yang untuk menghasilkan kelistrikan jantungnya. Atau kalau misalnya di sel saraf ya ini sebagai pemberi ini yang mampu untuk meneruskan informasinya, meneruskan impulsnya seperti itu. Jadi memang ini kita tunjukkan di sini secara mikro dulu, tapi secara makronya yang secara fisik ya tadi itu efek-efeknya bisa macam-macam. Itu kalau TTX ya, kalau TEA memang karena dia obat begitu ya, itu mungkin memang ada kondisi, saya belum baca lebih detailnya, tapi yang dia kerjanya adalah menghambat si jetnya K, yang artinya mencoba untuk mempertahankan sebenarnya ya fungsinya mencoba mempertahankan di dalam sel itu agar tetap positif tadi itu. Tapi kalau misalkan sampai 100% si channel K ini ditutup tadi, adanya impuls pun ternyata tidak mempengaruhi si membran potensial. Dia akan selalu tetap di sekitaran tadi. Kalau di sini di sekitaran 0. Efeknya seperti apa? Ya, nggak akan ada perintah yang diteruskan sebenarnya. Mungkin membran potensialnya akan positif, tetapi potensial aktif itu tidak terjadi. Begitu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, ini materinya hanya sampai di sini. Kalau dari saya, nanti saya minta tolong teman-teman selain main-main dengan coding dari software ini, nanti dibukanya di MATLAB. Nanti apa aja yang yang bisa teman-teman coba. Bentar. Saya akan coba ini ya. Ini ada tugas kelompok. Nanti cobanya kan di sini ada berapa orang ya totalnya? Ada yang tahu? Saya nggak hafal nih untuk T1 T2-nya. Nanti atau mungkin kalau tidak ya udah yang ada sekarang aja. Jadi nanti saya minta tolong, karena nantinya ada sekitar 51, saya minta dibagi menjadi berapa ya? Jadi 10, kebanyakan nanti. Jadi 8 kelompok, jadi satu kelompok 6, terserah nanti anggotanya silakan memilih sendiri.
atau mungkin dibagi sendiri. Nanti yang dikerjakan itu sebagai berikut. Nanti coba ini ya, ada beberapa hal yang harus dijelaskan, mulai dari jelaskan hubungannya antara nilai MN dan H dan potensial aksi. Kemudian apa yang terjadi jika kita memberikan dua stimulus yang dekat satu dengan yang lainnya dan kurang dari 0,5, ini milisecond ya harusnya, milisecond. Apa yang terjadi? Kemudian yang ketiga, mengapa ini ya, Haskell simulator hanya memperhitungkan sodium dan potasium ion channels. Kenapa hanya dua ini? Kemudian gunakan tadi Haskell simulator dan kemudian jelaskan bagaimana kemudian obat-obat itu bekerja di sana berdasarkan grafik yang dihasilkan. Jadi nanti dikasih screen capture hasil HH simulatornya di sini, kemudian dijelaskan bagaimana ketika MNH itu berubah, kemudian potensial aksi terjadi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya minta nanti untuk masing-masing kelompok mencoba ini ya, macam-macam persentase. Jadi saya minta coba, misalkan tadi kan sudah saya kasih tunjuk beberapa. Nah, silakan dicoba ketika si TTX 100%, tapi yang TEA itu 0. Kemudian ganti yang TEA 100, yang TTX 0. Kemudian coba yang dua-duanya 50. Nah, coba 3 itu sama. Nah, ini tadi kan ada satu yang masih belum kita coba, yang paling bawah. Nah, itu silakan dicoba, itu kira-kira efeknya seperti apa. Nah, ini tadi itu nomor 4 dan nomor 5. Please make your own HC simulator using MATLAB. Jadi tolong buat versi kalian sendiri begitu untuk HH simulatornya. Nggak perlu sampai detail kayak begitu. Kalau teman-teman cukup fokus tadi yang bagian ini ya. Istilahnya membuat ini si rumus-rumus ini ke dalam MATLAB sehingga nanti endingnya kalian plot untuk menjadi tadi potensial aksi tadi itu. Nah, nanti untuk tugasnya ini dikumpulkan sebelum UAS. Jadi mungkin teman-teman punya waktu sekitar 3 minggu untuk mengerjakan. Nanti sebelum UAS silakan dikumpulkan. Dan saya cuma menerima nanti tiap kelompok maksimum 6. Jadi kalau misalnya ada orang yang ke-7, nah orang yang ke-7 nggak akan saya masukkan nilainya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Kak. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu dalam satu kelas yang sama ya, Pak? Nah, usahakan ya lebih mudah dalam satu kelas yang sama. Karena nanti kan untuk menilainya lebih mudah jadinya. Kemudian untuk pengumpulannya nanti ini aja ya, karena susah untuk mengumpulkan by Hebat, nanti kumpulkan ke email saya. Kumpulkan ke email sehari sebelum UAS, nanti mungkin untuk tanggalnya akan saya sampaikan lebih lanjut. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi terkait tugasnya atau mungkin materinya tadi? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya stop dulu. Recording stopped. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Oke, kalau begitu ini akan saya tutup ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya sudah dengan Bu Fitri, dengan materi histologi dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.